Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi di tayangan Smart in Islam. Ini adalah tayangan yang membahas tentang sunnah Rasulullah, amalan Rasulullah, dan pembelajaran hikmah dari Rasulullah dan para nabi. Dan kita juga akan menceritakan kisah Rasulullah, para nabi Allah, para sahabat, pejuang Islam dan para wali Allah. Dan pada kesempatan hari ini, Smart in Islam menayangkan cerita tentang sahabat Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sebelum penayangan, dukung channel baru ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, berkomentar, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Semoga Allah membalas kalian dengan memberi kebahagiaan dunia akhirat untuk kita semua, amin. Di antara para sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah kebanyakan ialah anak-anak muda, dan di antara tokoh pemuda yang begitu disegani di antara para sahabat Rasulullah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa yang tak kenal Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah? Beliau adalah salah satu khulafaur rasyidin yang sudah tidak asing terdengar oleh telinga, seorang sahabat sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kecerdasannya. Ali adalah putra dari Abi Thalib bin Abdul Muthalib atau bin Hashim bin Abdul Manaf. Ali bin Abi Thalib adalah anak dari paman Rasulullah SAW yang nasabnya bertemu dari kakek Rasulullah, yakni Abdul Muthalib bin Hashim. Pada saat kelahirannya, 13 Rajab 12 tahun sebelum Nabi mendapatkan wahyu. Ada juga yang mengatakan sekitar 10 tahun sebelum masa kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni 599 atau 600 Masehi. Lahir di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab. Saat pertama kelahirannya, nama yang diberikan kepada Ali adalah Es'ad, artinya singa. Nama itu hasil pemberian sang ibu Ali sebagai kenangan dari nama bapaknya yang bernama As'ad bin Hashim. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah syair yang dilantunkan pada saat peristiwa Perang Khoibar, di mana saat itu Ali bersenandung, "Saya adalah manusia yang oleh ibuku dinamai Hydra di antara nama lain dari singa, sebagaimana sosok singa hutan yang berjalan ditakuti, penuh harisma." Saat putranya lahir, Abu Thalib saat itu sedang tidak ada di tempat. Setelah dia tahu nama pemberian sang ibu kepada buah hatinya adalah As'ad bin Singa, dia merasa kurang tertarik dengan nama tersebut, maka kemudian menggantinya dengan nama Ali, yaitu Luhur. Ali bin Abi Thalib memiliki beberapa julukan yang begitu lekat, di antaranya adalah Abul Hasan, dinasabkan kepada anaknya yang paling besar, yaitu Hasan. Selain itu, julukannya Abu At-Turab, pemberian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati hari lagi tidur di masjid dengan tubuh yang dipenuhi debu. Lalu Rasulullah membangunkannya dengan menyebut Ali sebagai Abu At-Turab. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat dihormati. Dalam agama Islam, ia dikenal dengan beberapa sebutan atau gelar, antara lain Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman; Nasib ad-Din wa al-Muslimin, penolong agama dan orang-orang yang beriman; Muba'asyir al-Musyrikin, pembasmi kekafiran dan orang-orang musyrik; Qatil an-Nakitsin wa al-Kasitin wa al-Marikin, pembunuh orang-orang yang mengingkari kebenaran; Maula Mukminin, pemimpin kaum mukminin; Sabi Harun,
menyerupai Harun, saudara Nabi Musa. Al-Murtada, yang diridai Allah. Nafs ar-Rasul, jiwa Rasulullah. Ahu Rasul, saudara Rasulullah. Zaud al-Batul, suami Fatimah, putri Nabi Muhammad. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang tangkas. Amir al-Barara, pemimpin orang-orang baik. Katil al-Fajara, pembasmi orang-orang yang berlaku jahat. Menurut Al-Faqihi, Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama dari keturunan Bani Hashim yang dilahirkan di dalam Ka'bah sebagaimana Al-Hakim juga menyebutkan terdapat banyak berita yang secara mutawatir menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah manusia yang pertama dilahirkan di dalam Ka'bah. Ibnu Abdul Bar bercerita mengenai sifat-sifat Ali dengan mengatakan bahwa ia memiliki perawakan yang ideal. Fisiknya tidak terlalu pendek dan tidak juga terlalu tinggi. Matanya hitam bersinar dan lebar. Wajahnya tampan seperti bulan purnama. Dadanya lebar. Fisiknya kuat dan sigap. Lehernya panjang. Kepalanya tidak ada rambut, kecuali di bagian belakang. Berjenggot panjang. Sangat perkasa. Jika berjalan cepat, tangguh dan pemberani. Hubungan Ali dengan Rasulullah semakin dekat ketika keluarganya mempercayakan Ali dibesarkan dalam asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu kaum Quraisy tengah ditimpa krisis, sedangkan Abu Thalib yang memiliki banyak anak kesulitan mencukupi kebutuhan keluarganya. Melihat itu, Rasulullah berkata kepada Al-Abbas, yang juga pamannya, yang dianggap sebagai orang kaya dari Bani Hashim. Rasulullah meminta agar Abbas mengikuti niat Rasulullah untuk membantu meringankan beban Abu Thalib dengan cara mengambil salah satu anak Abu Thalib untuk membesarkannya. Abbas pun bersedia mengikuti Rasulullah. Lalu Rasulullah meminta izin kepada Abu Thalib untuk mengambil dua anaknya. Abu Thalib pun mempersilakan Rasulullah. Dan Rasulullah sudah mengetahui keistimewaan Ali sejak kecil. Sebab itu, Rasulullah mengambil Ali untuk dibesarkan. Kemudian Rasulullah merawat Ali. Sejak kecil hidup bersama Rasulullah. Dan Abbas merawat Ja'far. Berawal dari situlah Ali hidup bersama Rasulullah hingga datangnya risalah kenabian. Selama itu, Ali mendampingi Rasulullah dan termasuk orang pertama dari golongan anak-anak yang beriman kepada Rasulullah. Menginjak usia 6 tahun Ali mendampingi Rasulullah. Ini hadirnya nikmat Allah yang sangat besar kepada Ali. Karena dari sinilah Ali dididik langsung oleh Rasulullah yang dididik Allah, penjagaan Allah dan pemeliharaan Allah, yang akhlaknya kesehariannya adalah Al-Quran yang ada pada diri Rasulullah. Kepribadian Al-Quran yang ada pada Rasulullah terpantulkan kepada diri Ali. Cukuplah tarbiyah Nabi menjadi tarbiyah bagi Ali. Ali tumbuh dan berkembang di dalam rumah Islam. Dia tahu segala rahasia-rahasia Islam sejak usia dini dalam kehidupannya. Pada proses inilah yang mengawali benih kisah keimanan Ali. Bagi Rasulullah, Ali bukanlah hanya saudara sepupu, tetapi sudah dianggap seperti saudara kandung. Beliau sangat perhatian dan sayang kepada Ali. Seperti halnya yang beliau rasakan ketika kecil diasuh oleh Abu Thalib, orang tua Ali. Betapa beruntungnya Sayyidina Ali berada di bawah asuhan keluarga yang sangat mulia. Terkadang beliau diajak oleh Rasulullah mendaki bukit-bukit sekitar Makkah, menyepi di Gua Hira,
untuk menikmati keindahan dan kebesaran Allah. Sejak usia muda, Sayyidina Ali sudah menghayati indahnya kehidupan di bawah naungan wahyu ilahi, sampai tiba saat kematangannya untuk menghadapi kehidupan sebagai orang dewasa. Selama masa itu, beliau mengikuti perkembangan yang dialami Rasulullah dalam kehidupannya. Peristiwa yang paling berkesan adalah ketika beliau menyaksikan kesempatan luar biasa yang tidak dirasakan oleh masyarakat lain, yakni ketika Rasulullah mendapat tugas sejarah yang sangat penting, yakni wahyu pertama dari Allah. Beliau menyaksikan Rasulullah beribadah kepada Allah dengan kepercayaan dan cara yang berbeda dilakukan penduduk Mekah. Selain itu, beliau juga menjadi saksi mengikuti perkembangan jiwa dan pikiran Rasulullah, mulai dari menjauhi kehidupan jahiliyah. Usia 13 tahun adalah pendapat riwayat yang kuat bahwa usia Sayyidina Ali, di mana bertepatan dengan Nabi Muhammad menerima tugas dakwah ilahiyah, Sayyidina Ali menyambutnya tanpa bimbang dan ragu, karena mungkin beliau telah lama hidup di bawah naungan Rasulullah. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa pada suatu malam, Allah membuka pintu Sayyidina Ali untuk masuk Islam. Beliau segera menemui Nabi dan berkata, "Bagaimanakah ajaran yang engkau tawarkan itu, Muhammad?" Nabi menjawab, "Hendaklah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan hendaklah engkau kafir terhadap patung Lazza dan Uzza." Ali pun beriman kepada Islam, tetapi masih merahasiakannya dari ayahnya, karena Rasulullah khawatir ajarannya akan tersebar sebelum diperintahkan oleh Allah untuk mensiarkannya. Mengingat bahwa Rasulullah pada awalnya hanya mensiarkan kepada kerabat-kerabat terdekat, dan Sayyidina Ali adalah orang beriman setelah Sayyidah Khadijah dan orang berusia paling muda yang beriman kepada Allah. Selama masa remaja, Sayyidina Ali pun sudah aktif membantu dakwah Rasulullah. Ali ikut turut berkecimpung membantu, seperti menyampaikan seruan-seruan Rasulullah kepada sejumlah orang tertentu di kalangan anggota-anggota keluarganya. Kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra adalah salah satu kisah cinta paling terkenal dalam sejarah Islam. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad, dan Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad. Ali terpesona pada Fatimah sejak lama, disebabkan oleh kesantunan, ibadah, kecekatan kerja, dan paras putri kesayangan Rasulullah itu. Hingga menjelang remaja, tumbuhlah rasa cinta Ali kepada Fatimah. Keduanya sama-sama memendam perasaan dan tidak saling mengungkapkan. Fatimah, yang merupakan putri bungsu Rasulullah, dan Ali mengungkapkan perasaan mereka dalam doa. Namun, Ali bin Abi Thalib pendam rasa cinta itu bertahun-tahun, dan ia simpan rasa cinta itu jauh di dalam lubuk hatinya. Ketika Ali bin Abi Thalib telah dewasa dan telah siap untuk menikah, ia berniat menghadap Rasulullah dengan tujuan ingin melamar Fatimah. Namun sayang, niat Ali telah didahului oleh Abu Bakar yang sudah duluan melamar Fatimah. Ali pun harus ikhlas bahwa cintanya akan berakhir pupus. Namun, rencana Allah memang sulit ditebak oleh manusia. Ternyata Rasulullah hanya diam ketika Abu Bakar melamar Fatimah, putri beliau. Diamnya Rasulullah berarti beliau menolak secara halus lamaran Abu Bakar. Ali pun senang karena merasa memiliki kesempatan melamar Fatimah. Namun sungguh sayang sekali, lagi-lagi Ali didahului oleh Umar bin Khattab. Lagi-lagi hati Ali tersayat
Ali sangat bersedih. Sama seperti ketika lamaran Abu Bakar. Ali merasa tak ada harapan lagi. Lagi pula, apakah cukup dengan cinta ia akan melamar Fatimah? Karena ia hanyalah seorang pemuda biasa. Ali mendapatkan kabar bahwa sudah banyak orang datang kepada Rasulullah untuk melamar Fatimah, tetapi tidak ada satupun yang diterima oleh Rasulullah. Seseorang bertanya kepada Ali, mengapa tidak menemui Rasulullah agar menikahi dengan Fatimah? Ali bin Abi Thalib berkata bahwa dirinya tidak memiliki apapun sebagai mahar untuk menikahi Fatimah. Namun Ali memberanikan diri untuk menghadap Rasulullah sendirian untuk melamar Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah yang dicintainya. Ali berkata, saat aku duduk di hadapan beliau, demi Allah, lidahku terasa keluh. Aku tidak mampu berkata-kata karena besarnya keagungan dan wibawa beliau. 150 kisah Ali bin Abi Thalib, karya Muhammad Abdul Al-Tantawi. Rasulullah menanyakan maksud tujuan Ali datang menemuinya. Ali masih terdiam kaku. Lalu Rasulullah mempertanyakan kembali kepada Ali tentang apakah kedatangan Ali adalah untuk melamar putrinya. Ali pun mengiyakan. Ali pun mengutarakan maksudnya kepada Rasulullah untuk meminang Fatimah. Lalu Rasulullah menanyakan kepada Ali tentang apakah ia mempunyai mahar. Ali menjawab bahwa dirinya tidak memiliki mahar. Namun Rasulullah mengingatkan Ali tentang baju perang usang yang pernah dihadiahkan Rasulullah kepada Ali. Kala itu harganya tak lebih dari 400 dirham. Rasulullah pun menerima Ali untuk menikahi Fatimah Az-Zahra dengan mahar baju perang. Berlekas Ali mengambil baju perang yang terbuat dari besi. Kemudian ia berangkat ke pasar untuk menjualnya dengan harga 400 dirham kepada Utsman bin Affan. Tetapi Ali setelah memperoleh 400 dirham, Utsman justru menghadiahkan kembali baju perang itu kepada Ali. Sehingga Ali membawa baju perang dan uang 400 dirham kepada Rasulullah. Akhirnya Allah satukan mereka dalam ikatan pernikahan. Cinta mereka selalu terjaga. Kerahasiaannya dalam sikap, ekspresi, dan kata mereka berdua tinggal dan melewati hari-hari bersama sejak kecil hingga menjelang remaja. Tumbuhlah rasa cinta Ali bin Abi Thalib kepada Fatimah Az-Zahra. Kisah cinta suci antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra adalah cinta yang luar biasa indah dan bersejarah. Dan malam harinya, setelah dihalalkan oleh Allah, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah satu kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda dan aku ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya, mengapa ia tak mau menikah dengannya? Dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya? Sambil tersenyum Fatimah menjawab, "Pemuda itu adalah dirimu." Itu adalah pujian terbaik dari seorang istri yang bisa membahagiakan hati suaminya. Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah. Mereka mencintai dalam diam, menjaga cintanya, dan Allah satukan dalam ikatan suci pernikahan. Semoga kita dapat mentauladani kehidupan anak dan menantu Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan keberaniannya dalam berbagai peperangan. Ia turut serta dalam Perang Badar,
pada tahun 624 Masehi, dan menjadi salah satu pejuang yang berani dan tangguh. Selain itu, Ali juga terlibat dalam Perang Uhud pada tahun 625 Masehi dan Perang Khaybar pada tahun 628 Masehi. Di Perang Uhud, ketika Mus'ab bin Umair selaku pemegang panji kaum muslimin di Perang Uhud telah tewas terbunuh, Ali menggantikannya memegang panji kaum muslimin. Keberanian Ali bin Abi Thalib nampak ketika tersebar berita terbunuhnya Nabi. Ali berusaha untuk mencari Nabi. Ia memandang tidak ada gunanya lagi hidup jika Nabi telah gugur. Dalam Perang Khaybar pada tahun 628 Masehi, Ali memikul pintu di atas punggungnya sehingga kaum muslimin bisa memanjat dan kemudian memasuki benteng Khaybar dan membukanya. Sahabat yang sekaligus sepupu dan menantu Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, memiliki dua keistimewaan yang membuatnya lebih unggul dari sahabat lain. Keistimewaan ini antara lain terlihat dari dua perang, yakni Khandaq dan Khaybar. Ketika terjadi Perang Khandaq, Ali keluar untuk menemui Amr bin Abdul Wud. Kemudian dia berkata kepadanya, "Wahai Amr, dahulu engkau pernah berjanji kepada Allah Azza wa Jalla bahwa apabila seorang Quraisy mengajakmu kepada salah satu di antara dua hal, maka engkau pasti memenuhi salah satunya." Amr menjawab, "Benar." Ali berkata, "Kalau begitu, aku mengajakmu untuk patuh menaati kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, yakni untuk masuk agama Islam." Amr membalas, "Aku tidak butuh itu." Ali berkata, "Kalau begitu, aku mengajakmu bertarung." Amr berkata, "Mengapa harus begitu? Wahai keponakanku, demi Allah, aku tidak ingin membunuhmu." Ali berkata, "Tapi aku, demi Allah, aku ingin membunuhmu." Mendengar ucapan Ali itu, Amr pun naik pitam. Ia kemudian turun dari kudanya dan menggorok kudanya itu, atau dia memukul kepala kuda tersebut. Setelah itu, ia pun bertarung dengan Ali, dan Ali berhasil membunuhnya. Sebelum berduel hingga terbunuh, kedua, saat Perang Khaybar, seorang Yahudi yang bertugas sebagai penyambut musuh keluar menghadang seraya berkata, "Khaybar tahu akulah sang penyambut musuh, penyambut bersenjata lengkap dan pahlawan teruji. Jika perang sudah dekat, pasti ia akan meletus." Lalu, Ali menjawabnya seraya berkata, "Akulah yang dijuluki ibuku si singa, laksana singa hutan asli, yang menyeramkan. Sungguh aku akan membunuh mereka semuanya." Lihat Sahih Muslim. Ali bin Abi Thalib dikenal memiliki pedang yang terkenal bernama Zulfikar. Pedang ini memiliki dua mata, pedang yang tajam, dan disebut juga sebagai Du'al Fakar. Menurut sejarah, pedang Zulfikar awalnya dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kemudian, Nabi memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Ali menggunakan pedang ini dalam beberapa peperangan, termasuk dalam Perang Uhud, dalam Perang Khandaq. Pada tahun 627 Masehi, Ali memperlihatkan keberanian dan ketangguhannya dengan menggunakan pedang Zulfikar. Pada saat itu, Ali bertanding melawan seorang pendekar Quraisy yang terkenal ulung, yaitu Amr bin Abdul Wud al-Amiri. Dalam pertandingan tersebut, Ali berhasil membunuh Amr dengan menggunakan pedang Zulfikar. Ali adalah sosok pejuang
yang pemberani dan heroik, pantang mundur, tidak pernah takut mati dalam membela dan menegakkan kebenaran. Semenjak kecil Ali hidup diasuh oleh Rasulullah. Keberanian Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim dicatat di dalam sejarah. Ketika Rasulullah ingin berhijrah ke Madinah, pada saat rumah beliau dikepung di malam hari oleh sekelompok pemuda dari berbagai utusan kabilah Arab untuk membunuh Nabi. Nabi menyuruh Ali tidur di tempat tidur beliau dengan mengenakan selimut milik beliau. Di sini, Ali bin Abi Thalib benar-benar mempertaruhkan nyawanya demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh tawakal kepada Allah Ta'ala. Keesokan harinya, Ali disuruh menunjukkan keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun suami Fatimah Zahra itu menjawab, tidak tahu, karena beliau hanya disuruh untuk tidur di tempat tidurnya. Lalu beliau disiksa dan digiring ke Masjidil Haram, dan di situ beliau ditahan beberapa saat, lalu dilepas. Kemudian pergi berhijrah ke Madinah dengan berjalan kaki sendirian, menempuh jarak yang sangat jauh tanpa alas kaki, sehingga kedua kakinya bengkak dan penuh luka-luka setibanya di Madinah. Orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah, terlibat dalam semua peperangan di masa Rasulullah selain perang Tabuk, karena saat itu beliau ditugasi menjaga kota Madinah. Di dalam peperangan-peperangan tersebut, beliau seringkali ditugasi melakukan perang tanding duel sebelum peperangan sesungguhnya dimulai, dan semua musuh Ali bin Abi Thalib berhasil dilumpuhkan dan tewas. Dan Ali bin Abi Thalib juga menjadi pemegang panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Ali bin Abi Thalib sering pula disebut dengan Alawiyin atau Alawiyah. Setelah meninggalnya Fatimah Zahra, Ali memiliki 8 orang istri dan memiliki keseluruhan 36 orang anak. 2 anak laki-lakinya yang terkenal lahir dari putri Nabi Muhammad, Fatimah, adalah Hasan dan Husain. Keturunan Ali melalui Fatimah dikenal dengan Syarif atau Sayyid, yang merupakan gelar kehormatan dalam bahasa Arab. Syarif berarti bangsawan dan Sayyid berarti tuan. Sebagai keturunan langsung dari Muhammad, permasalahan berawal dari masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan berjalan dengan baik dalam 6 tahun kepemimpinannya. Namun, di tahun ke-7 kepemimpinan ia melakukan kesalahan yang fatal bagi kekhalifahan dan rakyatnya. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan sempat terlibat perselisihan dalam memegang estafet kekhalifahan Islam. Penyebab perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan akhirnya karena Khalifah Utsman bin Affan kurang tegas dalam menanggapi kasus tersebut. Para oposisi membunuhnya dengan kejam saat ia sedang membaca Al-Quran. Utsman bin Affan mengangkat sanak saudaranya untuk menjabat di posisi politik pemerintahan untuk mengganti pejabat-pejabat yang dinilai kurang mumpuni. Kebijakan inilah yang mendapat penolakan keras dari banyak pihak karena dinilai menjurus pada nepotisme dan korupsi. Masalah di masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini pun masih berlanjut di kekhalifahan selanjutnya, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan meninggal, kaum muslimin merasa bingung, seakan-akan kehilangan tokoh yang akan menggantikan beliau. Pada situasi itu, Abdullah bin Sabah yang merupakan seorang pemimpin di Mesir mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Usulan tersebut lantas disetujui oleh mayoritas masyarakat muslim, kecuali mereka yang berada di sisi Muawiyah bin Abi Sufyan.
Ali bin Abi Thalib mulanya menolak usulan tersebut dan tidak ingin menerima jabatan karena situasinya kurang tepat. Kala itu banyak terjadi kerusuhan di berbagai tempat. Menurutnya, situasi demikian harus diatasi terlebih dahulu sebelum membicarakan masalah kepemimpinan. Namun, para pengikutnya kian mendesak Ali bin Abi Thalib, sehingga ia menerima tawaran tersebut dan menjabat sebagai khalifah pada 23 Juni tahun 656 Masehi. Sejak saat itu, Ali menjadi khalifah, menggantikan kedudukan Utsman bin Affan. Pada dasarnya pembayatan Ali sebagai khalifah dilakukan oleh mayoritas masyarakat umum, dan anggota Dewan Perwakilan berpartisipasi bersama-sama dalam pembayatan tersebut. Alasannya, karena Ali bin Abi Thalib menolak pembayatan, kecuali dilaksanakan di masjid secara terbuka dan di hadapan semua orang. Saat masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ia meneruskan cita-cita Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Selain itu, ia juga mengembalikan semua kekayaan yang diperoleh para pejabat melalui cara-cara yang tidak baik ke dalam perbendaharaan negara atau Baitul Mal. Kemudian, Ali bin Abi Thalib juga bertekad mengganti semua gubernur yang ia anggap tidak mampu memimpin dan tidak disenangi masyarakat. Ia mencopot jabatan gubernur Basrah dari tangan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr dan digantikan oleh Utsman bin Hanif. Ali bin Abi Thalib merupakan sosok pemimpin yang berakhlak baik. Ia sering berkeliling hanya untuk menantikan siapa saja yang menghampirinya untuk meminta bantuan atau bertanya. Suatu ketika, pada siang yang terik Ali tiba di pasar. Sang khalifah mengenakan 2 lapis pakaian, gamis sebatas betis, sorban melilit tubuhnya, dan bertumpu pada sebatang tongkatnya. Ali berjalan menyusuri pasar untuk berdakwah, mengingatkan manusia agar senantiasa bertakwa pada Allah dan melakukan transaksi jual beli dengan baik. Dirinya memiliki kebiasaan berjalan ke pasar seorang diri. Umumnya ia menasihati orang yang tersesat, menunjukkan arah pada orang yang kehilangan, menolong orang yang lemah, serta menasihati para pedagang dan penjual sayur. Meski masa kepemimpinannya sebagai khalifah cukup singkat, ada sejumlah prestasi yang Ali capai. Salah satunya ialah memajukan bidang ilmu bahasa. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu Nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu Nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits. Pada bidang pembangunan Ali juga berhasil membangun kota Kufar secara khusus. Mulanya, kota tersebut disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Namun pada akhirnya kota Kufah berkembang sebagai pusat ilmu tafsir, hadits, nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ali bin Abi Thalib wafat pada Jumat, 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ia meninggalkan 33 anak yang terdiri atas 15 laki-laki dan 18 perempuan. Penyebab kematiannya ialah ditikam ketika hendak salat subuh. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 5 tahun, mulai dari 35 Hijriah sampai beliau wafat pada 40 Hijriah. Kisah wafatnya Ali cukup tragis. Usai Khalifah Utsman bin Affan wafat, banyak terjadi fitnah di kalangan umat Islam. Karenanya, masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib tergolong sebagai waktu-waktu yang sulit. Banyak pemberontak menyebarkan berita bohong bahwa seharusnya yang menjadi khalifah ialah Muawiyah, bukan Ali bin Abi Thalib.
Penyebar fitnah itu adalah Abdurrahman Amru atau Ibnu Muljam, Al-Burak bin Abdullah At-Tamimi, dan Amru bin Bakar At-Tamimi. Ibnu Muljam kala itu pergi menuju Kufah untuk menjalankan rencana kejinya. Dengan pedang yang ia bawa, ia melukai Ali bin Abi Thalib yang kala itu hendak pergi ke masjid untuk sholat subuh. Muhammad bin Al-Hanafiyah menuturkan, "Tiba-tiba aku melihat kilatan cahaya dan mendengar seseorang berkata, 'Hukum hanya milik Allah, bukan milikmu, wahai Ali, bukan pula milik sahabat-sahabatmu.' Aku melihat pedang, lalu disusul pedang kedua. Aku mendengar Ali berteriak, 'Tangkap orang itu!' Orang-orang pun mengepungnya dari segala penjuru. Setelah Ibnu Muljam diringkus, orang-orang datang menemui Hasan dengan panik. Mereka membawa Ibnu Muljam dengan tangan yang diborgong. Tiba-tiba Ummu Kulsum binti Ali berteriak, sambil menangis seraya berkata, 'Wahai musuh Allah, ayahku pasti akan baik-baik saja dan Allah akan menghinakanmu.' Ibnu Muljam lalu menyahut, 'Lalu, untuk siapa kau menangis?' 'Demi Allah, aku membeli pedang itu seharga 1.000. Lalu aku bubuhi racun seharga 1.000 juga. Seandainya tebasan itu mengenai seluruh penduduk kota ini, niscaya mereka akan mati semua.' Usai peristiwa tragis itu, Abdullah ibn Malik mengatakan para tabib dikumpulkan untuk mengobati luka Ali. Ketika itu, Atsir bin Amr al-Sukuni, sebagai tabib yang paling hebat dan berasal dari Kirsi, memeriksa kondisi Ali bin Abi Thalib. Atsir meminta paru-paru kambing yang masih hangat untuk diambil uratnya, lalu diletakkan pada luka yang diderita Ali. Atsir kemudian meniup urat itu dan mengeluarkannya dari luka Ali. Atsir menemukan bahwa ternyata luka Ali telah sampai pada bagian otak. Dengan demikian, nyawa Ali tidak dapat tertolong. Pada saat itulah, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia pada Jumat 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Di penghujung tayangan, itulah kisah sejarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari ia lahir sampai ia wafat. Semoga tayangan ini bisa menghasilkan pembelajaran untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.